Meluncur ke TKP. Siap, 86. News.co.id memberitakan bahwa di situ saya menciptakan sebuah karya cipta lagu, tapi ternyata itu bukan, itu bohong, berita bohong ya, fitnah. Jadi saya waktu melihat berita awal itu, terus terang saya marah, ini apa-apaan ini? Ya terus kayaknya ini memang harus ditindak gitu. Saya harus tindak. Makanya saya hari ini datang ke sini untuk melaporkannya. John Paul Ivan melawan fitnah ciptakan lagu Tagar 2019 ganti presiden. Ex-gitaris Bumerang John Paul Ivan tak berdiam diri saat namanya disebut sebagai pencipta lagu Tagar 2019 ganti presiden. Ivan gerah. Ivan melapor ke polisi. Isu bahwa lagu Tagar 2019 ganti presiden diciptakan oleh Ivan beredar di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Isu itu dikaitkan dengan fakta bahwa Ivan merupakan mu'alaf. Ivan membantah. Awalnya dia menyampaikan bantahannya di akun Instagram I am John Paul Ivan. Saya sudah menunjuk lawyer @angga cs sebagai pihak badan hukum yang ditunjuk untuk menindaklanjuti kasus ini dengan diproses secara hukum yang berlaku di NKRI. Terima kasih bagi semua teman-teman yang sudah mendukung. Kebenaran harus ditegakkan. Stop berita hoak. Tulis John seperti dilihat di detik.com Minggu 20 Mei 2018. Tak berhenti di situ, Ivan juga bergerak ke polisi. Selasa 22 Mei, hari ini ia bersama pengacaranya mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan fitnah kepadanya. Saya datang ke sini melaporkan masalah fitnah dan pencatutan nama saya. Kan tadi mungkin teman-teman sudah melihat berita yang beredar tanggal 19 media pribumi.co.id. Di situ saya menciptakan sebuah karya cipta lagu, ya kan? Tapi ternyata itu bukan, itu berita bohong, fitnah, kata John Paul setelah melapor di Barreskrim Gedung KKP Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat pada hari Selasa 22 Mei 2018. Laporan itu tertuang dalam surat laporan LP-B-676-5-2018 Barreskrim tertanggal hari ini. John Paul menuding pimpinan situs itu melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 45 Ayat 3 Junto Pasal 27 Ayat 3 serta Pasal 310 dan garing atau 311 KUHP. John mengaku marah ketika pertama kali melihat berita itu. Dia pun akhirnya memutuskan menempuh jalur hukum. Saya waktu melihat berita awal itu terus terang saya marah, ini apa-apaan. Terus kayaknya ini memang harus ditindak. Makanya hari ini datang ke sini untuk melaporkan masalah pencatutan nama itu, ujarnya. John Paul menegaskan setiap orang memang bebas menyuarakan pendapatnya di negara demokrasi. Namun dia meminta untuk tidak mencatut orang lain. Orang di sini menyuarakan bebas, mau bicara apa aja bebas. Kita negara demokrasi, cuma harus tahu caranya. Kalau ini kan caranya nggak bener itu. Terus masalah kita mau milih ini itu urusan pribadi masing-masing, jadi nggak ada sangkut pautnya, ujarnya. Pencipta lagu itu akhirnya angkat bicara. Dia adalah Sang Alang, musisi 80-an yang sempat muncul namanya lewat lagu sendiri. Ini menerangkan bahwa lagu tersebut merupakan karangannya. Hanya saja ia membantah bila lagu itu disebut sebagai pesanan dari partai politik tertentu. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak suka terlibat dalam hal-hal berbau politis. Baginya lagu 2019 ganti presiden murni curahan perasaannya pribadi. Ini kan sebenarnya kegelisahan saya sebagai rakyat, tapi kan ada yang numpang mbak jadinya. Saya nggak merasa ini pesanan siapapun,
Nggak ada, saya nggak kenal orang-orang dari partai politik. Saya nggak suka politik, tapi saya sebagai rakyat, saya juga petani. Setiap Sabtu dan Minggu saya bertani. Itu kegelisahan itu ada. Ya, saya sampaikan, tuturnya saat dihubungi melalui sambungan telepon Selasa 22 Mei 2018. Sang Alang menambahkan bahwa lagu tersebut viral secara prematur. Lagu itu tadinya berencana ia rilis selepas bulan Ramadan usai. Ia pun menyayangkan lagu yang kadung beredar terlebih dahulu.